Bupati Wajo Amran Mahmud dan Bupati Takalar Samsari Kita menjadi narasumber dalam diskusi penanganan COVID-19 di daerah. Di lantai 19 Geraha Pena Jumat 4 Desember, Bupati Takalar Samsari Kita menjelaskan dengan menggerakkan unsur pemerintahan paling bawah serta melibatkan RT RW dan para tokoh untuk melakukan sosialisasi, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak merupakan upaya inti dalam pencegahan COVID-19. Menurutnya percaya atau tidak percaya masyarakat harus kompak bersama pemerintah untuk memerangi virus berbahaya dan mematikan tersebut. Tadi kami sudah paparkan jurus utamanya itu adalah operasi teritorial dengan melibatkan kepala desa, unsur tentara dan polisi. Gimana caranya mendeteksi penduduk yang keluar masuk. Dengan demikian kita bisa mewaspadai penyebarannya dan itu alhamdulillah sampai sekarang memberikan dampak yang bagus. Sementara itu Bupati Wajo Amran Mahmud menjelaskan selain maksimalkan sosialisasi kebiasaan baru dengan 3M, peningkatan perekonomian juga penting dilakukan. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi pertanian di Kabupaten Wajo. Sementara untuk sektor pariwisata belum dapat dilakukan karena Wajo dinilai akan lambat meningkatkan perekonomian jika fokus pada sektor pariwisata. Ya, itu yang pertama, kita pernah berhenti mengedukasi, melibatkan seluruh stakeholder, melibatkan masyarakat, kemudian penerapan protokol kesehatan melalui Pergub, baik protokol kesehatannya maupun penegakan disiplinnya. Alhamdulillah kami sudah lakukan secara masif dan tentu memang yang paling utama ini adalah kesadaran masyarakat bagaimana budaya hidup baru ini bisa betul-betul menjadi kesadaran buat mereka supaya sama-sama menjaga, ya, sama-sama menjaga. Insya Allah kalau ini disiplin, ini sabar, saya yakin kita bisa menekan angka itu. Meskipun anggaran pokok di tahun 2021 akan datang masih tetap fokus pada penanganan COVID-19, pemerintah daerah akan tetap memaksimalkan pendapatan daerah agar pagu anggaran daerah tetap tinggi dan roda perekonomian bisa kembali normal seperti biasanya. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.